Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa fi ayatin ukhra Syahru Ramadhan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkumus syahra falyasumhu wa man kana maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar. Al-ayata. Shadaqallahul azim. Saudara-saudaraku seiman seagama yang berbahagia, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kaum muslimin di mana saja berada, yang semuanya insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Marilah kita senantiasa kita panjatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat, taufik dan hidayah yang telah diberikan kepada kita. Nikmat Allah itu banyak sekali, yang sampai kalau kita menghitungnya pasti tidak bisa menghitung nikmat Allah, tidak mampu menghargai dengan uang atau dengan harta benda terhadap nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Rahmat dan salam semoga dicurahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita senantiasa mendapatkan pengakuan dari Rasulullah dan kelak di yaumul qiyamah mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, sebentar lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan, yang tentu saja di benak kita pasti sadar sebagai umat muslim, umat yang beriman, sadar dengan datangnya bulan suci Ramadan, sadar melaksanakan panggilan Allah, yaitu menunaikan puasa Ramadan sebulan suntuk. Allah ini mewajibkan puasa kepada kita, kepada umat muslim, kepada orang-orang mukmin untuk menunaikan ibadah puasa. Yang diwajibkan puasa ini bukan kita saja, umat-umat sebelum kita, orang-orang sebelum kita juga diwajibkan puasa. Sebagaimana ayat yang saya baca tadi, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, yang dipanggil yang beriman. Orang kafir enggak dipanggil ini, enggak masuk panggilan ini. Kutiba alaikumus syiyam, diwajibkan atas kamu berpuasa. Ini menggunakan kata kutiba, mabni majhul min fi'il madhi, ya, kutiba, diwajibkan, ditulis, ditetapkan atas kamu semuanya as-syiyam, berpuasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan puasa itu atas orang-orang sebelum kamu. Di penghujung ayat
tujuannya disyariatkan puasa la'allakum tattaqun, supaya kamu semuanya bertakwa, supaya kamu menjaga diri, bisa menjaga diri dari murka Allah Subhanahu wa ta'ala. Bulan suci Ramadan, di sana diturunkan wahyu Allah Al-Quran. Waktu dulu, syahrul Ramadan alladzi unzila fil Quran hudan linnas. Al-Quran ini diturunkan untuk kita sebagai petunjuk bagi kita, bagi manusia kita. Jadi kalau ingin petunjuk yang benar, ini Al-Quran. Dan selain Al-Quran, yaitu hadis-hadis Rasulullah yang sahih, petunjuk untuk kehidupan kita. Dan Al-Quran ini menjadi pembeda yang benar dengan yang batil, yang hak dan yang batil. Benar itu ukurannya bukan berapa banyak pengikutnya, bukan berapa banyak jumlah simpatisannya. Benar bukan menurut kata orang banyak. Benar ini diukur dengan Al-Quran. Kalau hal itu yang dianggap orang banyak itu benar, tetapi oleh Al-Quran bertentangan, tidak sesuai dengan Al-Quran, berarti hal itu tidak benar atau batil. Meskipun pengikutnya banyak, ya, itu bukan sesuatu yang benar. Benar diukur dengan Al-Quran, ya. Jadi Al-Furqan bisa untuk membedakan yang benar dan yang salah, yang batil dengan yang hak, ya. Jadi belum tentu yang sedikit itu salah, bisa jadi yang sedikit itu malah yang benar, ya. Belum tentu yang banyak itu pasti benar, mungkin malah yang salah. Maka benar bukan ukurannya sedikit atau banyaknya pengikut, tapi diukur dengan Al-Quran, ya. Al-Quran, kita punya Dusturul Muslimin, undang-undang orang Muslim itu Al-Quran, ya. Mungkin di masyarakat kita sering menjumpai banyak sekali, ya, banyak sekali adat-adat yang dilaksanakan oleh masyarakat, tetapi ternyata kalau diukur dengan Al-Quran ternyata tidak benar. Berarti itu bukan syariat agama, tetapi hanya adat. Jadi harus dibedakan itu adat atau itu syariat, ya. Nah, puasa Ramadan ini adalah syariat, bukan adat. Nah, benar dari Allah, perintah Allah, maka kita sebagai muslim harus menjalankan puasa. Harus. Ini sudah NKRI puasa Ramadan itu. Sudah harga mati maksudnya, ya, sudah harga mati, nggak bisa ditawar lagi kewajiban puasa. Cuma ada rukhsah, ada kemurahan, ya. Wa man kana maridun aw ala safar fa iddatum min ayyamin ukhra. Jika di antara kita ini ada yang marid, ada yang sakit, atau dalam safar, dalam perjalanan atau bepergian, lalu tidak puasa, mungkin muftir, mukah, ya, nggak jadi puasa, nggak kuat, mungkin, ya, dihitunglah nanti diganti di hari yang lain, ya, setelah Lebaran, ya. Min ayyamin ukhra, dari hari-hari yang lain, ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di suatu hadis dijelaskan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Allah azza wa jalla. Berarti ini hadis qudsi. Rasulullah bersabda tapi menirukan firman Allah Subhanahu wa taala, ya. Menirukan kata Allah azza wa jalla. Kullu amali bani Adam lahu illa syiyam. Semua amal anak Adam itu miliknya, milik manusia itu sendiri. Untuk manusia itu sendiri. Ya. Illa syiyama, kecuali puasa. Ya. Fa innahu li. Sesungguhnya puasa itu li, milik aku Allah. Wa ana ajzi bihi, dan akulah yang akan membalasnya. Aku Allah sendiri yang akan membalas pahala orang yang berpuasa. Wasyamu junnah, puasa itu adalah benteng.
benteng bagi kita. Benteng itu untuk mengamankan ya. Fa idza kana yusami ahadikum fala yarfus wala yaskhab. Maka jika di hari puasa dari salah seorang kamu, janganlah di hari puasa atau kita sedang puasa, janganlah yarfus, berkata keji, berbuat keji, jangan. Wala yaskhab, jangan ribut ya. Fa in sabahu ahadun aw qatalahu falyaqul inni shaim. Maka jika dicaci oleh orang lain, orang yang sedang puasa, au qatalahu falyaqul inni shaimun, atau mungkin diajak gelut ya, diajak bertengkar atau ditantang, falyaqul, hendaklah ia mengatakan inni shaim, saya puasa ya. Walladzi nafsu Muhammad biyadihi la khulufu famis shaim atyabu indallah min rihil misk. Demi zat yang jiwaku, yang jiwa Muhammad ada di tangannya, sungguh bau mulut orang yang puasa yang tidak sedap, yang tidak enak, itu atyabu indallah, lebih wangi, lebih enak di sisi Allah min rihil miski, daripada bau minyak wangi, minyak kasturi ya. Orang puasa biasanya bau mulutnya nggak sedap, tapi di sisi Allah itu adalah luar biasa wangi, lebih dari misik. Lis-shaimi farhatan yafrahuhuma idza aftara fariha wa idza laqiya rabbahu fariha bisaumih, muttafaqun alaih ya. Jadi orang yang berpuasa itu dihargai, bau mulutnya saja ada nilainya, bagus, baik, wangi di sisi Allah. Kalau di sisi manusia mungkin ya nggak sedap. Bagi orang yang puasa, lis-shaim farhatan, orang puasa itu mempunyai dua kesenangan ya. Kapan kedua kesenangan itu? Idza aftara ya. Satu, ketika berbuka. Orang berbuka dari puasa itu farika, dia senang. Walaupun bahan yang untuk berbuka itu tidak begitu berkualitas, tapi senang karena seharian dia sudah lapar, sudah haus ya. Orang puasa berbuka nggak ada yang sedih, pasti senang ya. Ini yang pertama. Wa idza laqiya rabbahu fariha bisaumih, apabila bertemu dengan Rabbnya nanti di hari akhirat, dia akan senang juga bertemu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Senang orang puasa. Termasuk orang yang mendengar adzan itu kadang-kadang orang nggak suka, tapi ada yang sangat suka mendengar adzan. Siapa? Orang yang berpuasa. Mendengar adzan zuhur, alhamdulillah mungkin sudah dapat separuh hari. Mendengar adzan puasa, alhamdulillah tinggal 2 jam atau 1,5 jam sudah berbuka. Beduk maghrib, diam, alhamdulillah selesai 1 hari, senang berbuka itu ya. Jadi farhatan, dua kesenangan, kedua kegembiraan. Wa hadza lafdzul riwayat al-Bukhari, ini adalah lafal riwayat Imam Bukhari. Wa fi riwayatin lah, dan termasuk riwayatnya beliau juga, ditambah ini yatruku ta'amahu, orang puasa itu meninggalkan makannya, wa syarabu, meninggalkan minumnya, wa syahwatahu, meninggalkan syahwatnya, min ajli, karena aku Allah. Jadi mau meninggalkan makan dan minum dan syahwatnya, syahwat apa saja, syahwat libido atau kemauan yang lain, keinginan yang lain, hanya karena Allah semata. Min ajli, karena aku Allah, maka Allah sendiri, asyamuli, Allah sendiri, wa ana ajzibi, puasa itu untuk aku, milik aku, maka aku sendiri yang akan membalas pahala orang yang puasa itu, Allah sendiri. Jadi khusus ya. Ini manfaat kita berpuasa ya. Jadi dihargai benar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada riwayat lagi, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man anfaqa zaujaini fi sabilillah, siapa yang menafkahkan sejodoh kendaraan di jalan Allah ya. Kalau kendaraan waktu itu mungkin kuda atau kendaraan yang lain untuk berjuang di jalan Allah ya. Nudia, du'aya, saya ulangi, nudia, dia
dipanggil min abwabil jannah, dari pintu-pintu surga. Ya, dipanggil dari pintu-pintu surga. Ya Abdullah, hadza khair, wahai hamba Allah, ini adalah khair, ini adalah bagus, kebaikan. Ya, bagus. Orang infak di jalan Allah ini ya bagus sekali. Maka siapa yang mampu berjuang dengan dirinya, ya silahkan berjuang dengan dirinya, dengan ilmunya ya dengan ilmunya, dengan hartanya ya dengan hartanya, sesuai kemampuannya masing-masing. Ya. Dengan powernya, karena dia punya kekuasaan, silahkan semuanya berjuang di jalan Allah. Ya. Ini hadis dilanjutkan, famangkana min ahli sholah, maka siapa yang ahli sholat, du'iya min babis sholah, besok akan dipanggil dari pintu sholat. Jadi di surga ada pintu sholat ini besok. Wa mangkana min ahli jihad, dan barang siapa di dunia ini ahli berjuang, ini tadi du'iya min babil jihad, dia akan dipanggil dari pintu jihad. Silahkan kita ahli sholat, ya, atau ahli berjuang di jalan Allah. Wa man kana min ahli siyam, dan siapa yang ahli puasa, du'iya min babil royan, dia akan dipanggil dari pintu royan. Wa man kana min ahli sedekah, siapa yang ahli sedekah, du'iya min babis sedekah, dia akan dipanggil dari pintu sedekah. Qala Abu Bakar radhiyallahu anhu, Abu Bakar matur kepada Rasulullah, bi abi anta wa ummi ya Rasulullah, demi ayahku, engkau dan ibuku wahai Rasulullah, ma ala man du'a min tilkal abwab min darurah, fa hal yud'a ahadun min tilkal abwab kulliha? Qala na'am wa arju an takuna minhum, muttafaqun alaih. Demi ayahku, engkau dan ibuku wahai Rasulullah, apa sebab orang-orang itu dipanggil dari pintu-pintu itu? Sebabnya apa? Ya. Apakah ada seseorang yang dipanggil dari semua pintu itu? Ya. Semua pintu ya, ada pintu sholat memanggil, mas mari masuk surga lewat sini. Nah, ada pintu jihad, mas masuk surga lewat sini. Mungkin mas pintu sedekah memanggil, masuk surga lewat sini. Ya. Apa ada orang yang dipanggil dari semua pintu surga? Wah, orang luar biasa ini. Kata Nabi, qala na'am, iya, ada. Setiap pintu memanggil orang yang akan masuk surga tadi. Berarti dia ya ahli sholat, ya ahli jihad, ya ahli puasa, ya ahli sedekah, ya. Wa arju an takuna minhum, dan aku berharap, aku Rasulullah, kamu Abu Bakar termasuk mereka yang dipanggil memasuki pintu surga tadi, masuk surga mulai pintu-pintu tersebut. Wah, ini semoga kita nanti bisa dari semua pintu memanggil kita. Kita dipanggil dari pintu royan karena kita suka puasa, Ramadan beres, atau mungkin lebih dari itu. Senin atau Kamis ada puasa, ada hari Arafah puasa, ada puasa-puasa sunat, ada Senin dan Kamis dan macam-macam puasa sunat. Ya. Ya. Semoga kita termasuk itu, dipanggil dari semua pintu. Ya. Ada suka sedekah juga kita. Ya, Ramadan apalagi ini. Ya. Ada hadis berikutnya. Wa an Sahal bin Sa'id radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Sahal bin Sa'id radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Inna fil jannah baban." Nah, baban di sini isimnya inna muakhir. Sesungguhnya di surga ada pintu. Yuqallahu babur royan, yang disebut pintu royan. Disebut pintu royan. Yadkhulu minhu as-shaimun, yang akan memasuki surga melalui pintu royan siapa? As-shaimun, orang-orang yang berpuasa. Ya. Kapan itu masuknya? Yaumul qiyamah, besok hari kiamat. La yadkhulu minhu ahadun ghairuhum, tidak ada selain orang-orang yang berpuasa yang masuk surga melalui pintu royan tersebut. Pintu royan khusus untuk orang yang berpuasa. Dipanggil, yuqalu, dikatakan, aina shaimun, mana orang-orang yang berpuasa waktu di dunia? Fayakumuna, lalu orang-orang yang berpuasa di dunia suka puasa, ahli siam, la fayakumuna, mereka berdiri, la yadkhulu minhu ahadun ghairuhum, tidak ada yang masuk selain mereka seorang pun.
hanya khusus orang yang berpuasa. Ada namanya pintu-pintu royan. Fa idza dakhalu ughliqa, ketika orang yang ahli puasa di dunia tadi sudah masuk, ughliqa, dikunci. Pintu royan dikunci. Falam yadkhul minhu ahadun, tidak akan ada yang bisa masuk seorang pun. Ini pintu spesialis untuk orang yang ahli puasa. Muttafaqun alaih. Hadis ini sudah disepakati. Berikutnya, an Abi Sa'idin Al-Khudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min abdin yasumu yauman fi sabilillah illa ba'adallahu bidzalikal yaum wajhahu 'anin nar sab'ina kharifan. Ya. Tidak ada hamba yang berpuasa sehari, bukan 30 hari, bukan 29 hari, sehari ini, fi sabilillah, di jalan Allah, illa ba'adallah, kecuali Allah menjauhkan, ya, menjauhkan bidzalikal yaumi, dengan hari itu, wajhahu, ya, wajahnya, anin nar, dari neraka, sab'ina kharifan, 70 tahun, ya. Puasa sehari saja dijauhkan dari neraka, perjalanan 70 tahun. Padahal kita puasa 1 bulan. Ya, semuanya mari kita niat puasa 1 bulan suntuk. Jangan bolos, jangan bolong-bolong. Ya, kita upayakan. Ini 1 tahun itu kan 12 bulan. Yang 11 untuk kita, yang 1 bulan untuk Allah, untuk puasa Ramadan. Ya. Jadi kata Nabi dari Abu Hurairah, man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Siapa yang berpuasa Ramadan, ya, dengan iman dan mengharap pahala dari Allah, berarti ikhlas karena Allah, ghufira, maka ia diampuni. Ini ghufira, ya, diampuni lahu baginya ma taqaddama min dzambihi, dosanya yang telah lewat, ya, diampuni. Ya, muttafaqun alaih. Jadi pokoknya kita semuanya berniatlah puasa Ramadan sebulan suntuk. Selanjutnya akan saya sampaikan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Bab sahur, ya. Dari Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda, tasaharu, bersahurlah kalian. Sahur, kita puasa, kita sahur dulu. Fa innas sahuri barokatan, karena sesungguhnya di sahur itu ada keberkahan, ada berkah. Jadi sahur itu berat memang, beda dengan berbuka. Kalau berbuka itu semuanya senang, tapi kalau sahur itu biasanya agak malas-malas itu. Maka walaupun malas-malas, kita sahur itu ada berkahnya, jangan ditinggalkan, ya, ya, ada berkahnya. Puasa untuk kekuatan hari-hari esoknya dalam berpuasa. Sahur. Nah, sahurnya kapan, ya? Ya, jangan jam 1 malam sahur, ya. Sudah dekat dengan subuh nanti. Sudah ada jadwalnya. Jadi kalau jam 1 sahur nanti bangun sudah lapar. Jadi bismillahirrahmanirrahim. Dengan Sahli bin Sa'id radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yazalun nas bi khairin ma ajjalu al-fitra. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yazalun nas, manusia senantiasa bi khairin, dalam kebaikan, ma ajjalul fitra, selama mereka menyegerakan puasa. Jadi ketika sudah masuk waktu maghrib, ya, kita segera berbuka. Tidak usah ditunda-tunda. Saya masih kuat kok, Mas. Enggak, tapi segeralah berpuasa. Jadi manusia selalu dalam kebaikan selama menyegerakan berbuka puasa. Maksudnya kalau sudah masuk waktu berbuka, bukan menyegerakan puasa asar bukan. Tapi kalau sudah masuk waktunya, ya, makan secukupnya, baru sholat berjamaah maghrib. Jangan sholat maghrib dulu baru buka nanti saja kita sholat semuanya dulu, jangan, berbuka dulu, ya. Mungkin makan kurma berapa misalnya, atau secukupnya. Jadi Ramadan jamaahnya maghrib juga harus terjaga, yaitu ada kesepakatan antara jamaah itu, kita buka dulu sementara, nanti berjamaah sholat maghrib bersama. Jangan ada yang mentang-mentang saya langsung adzan langsung sholat, temannya
nggak dirukan, keliru ya. Semuanya berbuka dulu ya, makan secukupnya, terus sholat berjamaah maghrib. Adapun maghribnya langsung azan bener, berarti masuk semuanya biar tahu sudah masuk waktu sholat maghrib. Tetapi berbuka dulu, baru nanti jamaah maghrib bersama-sama. Jangan selentir gitu ya, gitu. Karena ada yang tidak berbuka dulu, ada yang buka dulu ya, gimana? Yang benar adalah berbuka dulu baru jamaah maghrib. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Salman ibni Amir ad-Dabi as-Sahabi radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam qala idza aftara ahadukum, apabila seseorang kamu berbuka, fala yuftir ala tamrin, berbukalah, hendaklah ia berbuka dengan kurma ya, siapkan kurma, insya Allah tidak mahal ya. Fa illam yajid fal yuftir ala ma'in, siapa yang tidak menemukan kurma, hendaklah ia berbuka dengan air. Fa innahu tahurun, karena air itu adalah suci ya. Jadi air itu bisa untuk berbuka kalau tidak ada yang lain, sudah cukup ya. Air itu walaupun tidak terasa manis, misalnya air putih, tidak apa-apa, cukup. Orang itu tidak makan, minum saja sudah cukup, artinya sudah kenyang. Maka kalau saya pernah mendengar kata orang tua yang ada di dekat saya, habis berbuka itu ngomong, mak seleduk gitu ya, orang tua ya sudah 60 tahun. Lah iya, wong mangan semene ya wis wareg. Lah kok iya do dadak korupsi. Makan berbuka kan sedikit ya, nasi bungkus berapa itu udah. Lah iya mangan semene ya wis wareg, lah kok do dadak korupsi. Itu ngomong tanpa beban. Kenapa orang itu tiba-tiba ngomong kayak gitu itu ya. Artinya itu juga suatu pelajaran bagi kita. Oh iya, orang itu enggak usah ngetrowo, enggak usah rakus lah. Makan ya perut itu terbatas, walaupun orang kaya berapapun hartanya ya perut ya terbatas, muatnya ya terbatas. Rumahnya banyak, spring bednya banyak, tapi terbatas. Masuk semalam pindah 10 kali, punya spring bed 10 kali ya paling ya sekali satu tempat ini. Jadi hidup itu simpel, sederhana, enggak mahal, enggak sulit, asal mau qanaah, mau berjiwa qanaah. Nanti akan dilatih oleh Allah sebulan suntuk. Sebulan suntuk itu nanti kita buktikan kita bisa hidup sederhana seperti sebelum Ramadan apa malah lebih boros. Kalau lebih boros berarti bukan itu yang dikehendaki Allah ya. Ini puasa kok malah lebih banyak menghabiskan dana untuk Ramadan ya. Mestinya maksimal sama, syukur malah lebih sedikit. Kalau Rasulullah ya sederhana sekali ya. Berbuka sahur Rasulullah sama sekali tidak ada berlebihan, karena Rasulullah SAW yuftiru qabla ayyusalliya ala rutabatin. Rasulullah itu berbuka sebelum sholat ala rutabatin, berbuka dengan rutabat itu kurma muda. Fa ilam takun rutabat fatumairatun, kalau tidak ada kurma muda, Rasulullah berbuka dengan kurma yang sudah matang ya. Fa ilam takun tumairat hasawatin min ma'in, kalau enggak ada kurma yang matang ya, yang sudah tua ya itu beberapa teguk air ya, sudah cukup. Itu sudah cukup. Rasulullah enggak berlebihan. Yang berlebihan kadang-kadang ya orang yang tidak pernah puasa terus ngamuk. Oh iya, ngamuk itu apa? Semua dimakan ya. Jadi nyarutang itu. Ya, sebenarnya tidak itu ya. Wah sedino muput puasa terusan semua dihabiskan sampai kekenyangan. Ketika taraweh lembek ya, kekenyangan itu. Maka kita puasa itu ada aturannya. Jangan langsung itu balas dendam makan banyak sekali. Jadi hidup sederhana ya, berbuka sahur itu sederhana, dicontohkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi hidup itu tidak berlebihan, diatur karena orang yang makan berlebihan juga berbahaya untuk kesehatan, kurang makan juga tidak baik, maka ya secukupnya. Ramadan kita dilatih supaya kita menjadi orang
orang yang bertakwa. Ya, bisa toleransi, bisa merasakan pedihnya orang lapar, sehingga dia tidak akan sombong, dia mau sedekah, mau infak dan seterusnya dan seterusnya. Demikian Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, semoga kajian sedikit ini bisa bermanfaat untuk kita. Selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga kita termasuk hamba Allah yang dipanggil masuk surga melalui pintu royan, pintu spesialis untuk orang-orang yang berpuasa, orang yang ahli berpuasa. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Nasrul minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.